Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita kumpul lagi di sini ya. Salam kenal sebelumnya. Untuk yang belum kenal, nama saya Yuliana Hananto, biasa dipanggil Yuli. Saya lahir besar di Jakarta dan sekarang domisili di Bali. Dan saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus juga seorang yang menjalankan sebuah bisnis yang akan diceritakan, di-sharingkan pada malam hari ini. Nah, teman-teman, seorang pebisnis dan pemotivator pernah bilang bahwa menjadi orang sukses itu tidak sehebat yang kita bayangkan. Orang sukses itu hanya sedikit lebih cepat dan lebih berani. Nah, mungkin ini saatnya untuk kita semua mengambil sebuah langkah yang lebih cepat dan berani. Dan saya yakin teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini sudah melakukan langkah tersebut dengan hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga mengajak teman-teman untuk yang sudah pernah hadir di Zoom bisnis kami sebelumnya, boleh ketik di kolom chat ya, dengan angka 1. Yang baru pertama kali hadir, ketik angka 0. Biar kami tahu ya, teman-teman ini yang hadir, apakah banyak teman-teman baru, dan boleh sebutkan nama dan asal dari mana. Dan pada malam hari ini, materi kita akan sharing kita ya akan dibawakan oleh Bu Nahda. Beliau adalah seorang pebisnis wanita yang sudah sangat sukses. Beliau akan menceritakan apa kiat-kiatnya yang beliau lakukan gitu ya. Dan mungkin langsung ini ya, kita simak langsung dari orangnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya sekarang jadikan host ya. Ya, oke. Terima kasih Ci Yuli, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di acara Zoom meeting kita pada malam hari ini. Ya, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Coba dilihat Ci Yuli, udah berapa banyak yang baru pertama kali hadir di malam ini? Ada? Berapa banyak? 1, 2, bentar. Wah, lumayan banyak yang nih. 1, 2, 3, 4. Berarti dia belum pernah bergabung sama sekali ya? Ya, yang 0 itu belum pernah ikut, baru pertama kali. Itu ada 4, 5. Ini yang udah absen 5 orang. 6. Wah, nambah terus. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, ya boleh tolong diketik di kolom komentar, di kolom chat. Minta maaf, ini tadi saya kelempar Ciuli ininya, Zoom-nya. Ini masih kok. Oh masih ya, tadi soalnya agak kelempar, sebentar saya mau ganti koneksi dulu. Ini sepertinya koneksi wifi-nya lagi gak stabil. Sebentar. Teman-teman yang baru join tolong di mute ya suaranya. Bisa mute ya Pak? Di mute ya. Ada beberapa minta tolong untuk di mute ya mic-nya ya. Oke. Ya. Oke teman-teman semua, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya. Apa kabarnya di malam hari ini nih? Ini malam Senin ya. Dan pastinya di weekend ini teman-teman mungkin kemarin sudah melakukan aktivitas bersama keluarga, bersama dengan orang-orang tersayang, dan pastinya besok sudah mulai dong siap untuk aktivitas yang baru lagi di hari Senin ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya slogan I hate Monday, justru I love Monday, karena setiap hari Senin adalah hari yang baru untuk kita memulai sesuatu yang baru, langkah baru, perbaikan baru, dan evaluasi diri lagi setiap pekan. Ya, apakah sepekan kemarin yang kita sudah lakukan sudah membawa kita ke arah perbaikan atau belum? Kalau belum, artinya ada hal-hal yang harus diubah nih dalam diri kita. Pengen kan masa depan kita jadi jauh lebih baik?
Ya, nah buat teman-teman yang baru bergabung ya, izinkan saya ya sebelum saya menjelaskan tentang peluang bisnis ini, izinkan saya dulu memperkenalkan diri ya. Saya Nahda, ya saya adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini berdomisili di Bekasi. Alhamdulillah saya saat ini dikaruniai atau diamanahi 4 orang anak ya dengan posisinya saya sebagai saat ini adalah sebagai seorang single mom. Jadi saat ini saya membesarkan keempat anak saya, alhamdulillah ya Allah kuatkan, Allah mampukan saya dan di samping saya diberi amanah ya diberi amanah 4 anak, saya juga alhamdulillah ya Allah berikan saya amanah sebuah pekerjaan ya, saya katakan ini sebuah pekerjaan yang masuk di dunia bisnis gitu ya, yang dimana bisnis ini yang sudah saya jalankan lebih dari 10 tahun ya, karena saya memulai bisnis dari tahun 2011. Nah, tapi sebelum saya memulai bisnis yang sampai saat ini udah bisnis yang sudah saya tekuni selama 10 tahun ya. Jadi sebelum saya memulai bisnis ini yang sudah saya tekuni selama 10 tahun, ya sebelumnya saya juga telah bergonta-ganti bisnis, teman-teman. Ya, jadi bukan satu kali ini saja saya bisnis, tapi saya sudah banyak kali memulai bisnis, bukan hanya bisnis ya, saya bergonta-ganti profesi ya, pernah jadi tukang servis handphone, pernah jual voucher, pernah juga door to door jualan jilbab ya, pernah juga sempat 1 hari 2 hari jualan panci ya, demo panci gitu, terus macam-macam ya teman-teman ya. Nah, dari segala pengalaman itu gitu ya, ya pernah jadi agent asuransi dan sebagai financial planner juga, kemudian pernah jualan buku juga, banyak hal. Ya, nah tapi dari semua pengalaman itu banyak banget memberikan saya pelajaran, ya, memberikan saya pelajaran yang akhirnya sampai sekarang saya pegang betul. Artinya apa gini, kalau yang selalu saya pikirkan adalah ketika kita telah menemukan sebuah bisnis yang tepat, maka fokuslah di situ. Itu yang saya akhirnya benar-benar pegang banget ya. Karena saya melihat kakak-kakak saya gitu ya, mereka orang-orang yang berhasil adalah mereka ternyata adalah mereka yang benar-benar menjalankan bisnisnya secara tekun, secara konsisten dan penuh komitmen terhadap dirinya dan terhadap bisnisnya. Sehingga akhirnya saya mencoba nih ketika saya di 2011 memulai bisnis saya yang baru, saya mencoba untuk komitmen, untuk konsisten, untuk fokus, untuk banyak belajar dan benar-benar tekun menjalankan bisnisnya. Alhamdulillah ya, bisnis saya bisa bertahan nih. Jadi bisa bertahan sampai dengan 10 tahun. Karena gini, kalau kata orang, bisnis itu cobaannya adalah di 5 tahun pertama. Gitu ya. 5 tahun pertama itu ujian dari sebuah bisnis atau sebuah usaha. Kalau bisnisnya masih belum mencapai 5 tahun, ya belum mencapai 5 tahun, artinya itu masih akan banyak badai ujian yang harus dilewati. Tapi kalau bisa bertahan sampai dengan 5 tahun lebih, artinya itu bisnisnya bisa dilanjutkan dan dipertahankan terus gitu ya, bisa punya potensi masa depan yang jauh lebih baik gitu ya, katanya seperti itu. Nah, tadi di sini ternyata lumayan banyak juga ya teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya, dan saya mau langsung sedikit men-sharekan materi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, jadi gini, pada malam hari ini saya ingin sedikit sharing tentang apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan selama 10 tahun ya, karena gini loh, karena saya merasakan sebuah perubahan hidup besar-besaran ya 180 derajat setelah atau sejak saya menemukan bisnis ini. Ya, jadi bisnis yang bukan hanya sekedar bisnis, tapi bisnis yang justru menjadi jalan, menjadi jembatan yang mengubahkan kehidupan saya bukan hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi kepribadian dan dari sisi kehidupan saya. Nah, jadi izinkan saya malam hari ini ya sedikit menyampaikan apa yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini merupakan jawaban dari doa-doa ya teman-teman saat ini. Nah,
Oke, sebelum saya share materi, sambil saya juga share materi saya pengen tahu nih, siapa di sini di antara teman-teman yang saat ini masih atau sedang mencari sebuah bisnis, ya. Tapi saya nggak sanggup karena modalnya besar misalnya. Ada nggak mungkin yang bisa sedikit sharing atau mungkin ada yang sedikit bisa komen gitu ya, saya gitu ya, bahwa yang teman-teman yang saat ini sedang mencari, ya, ada nggak? Yuk. Saya sambil share screen saya dulu. Nah. Ya, siapa aja nih? Saya pengen tahu nih teman-teman yang memang saat ini lagi mencari sebuah perubahan hidup. Katanya dari Riau suaranya nggak terdengar. Ada yang suaranya gimana? Mohon maaf buat teman-teman yang lain. Apakah suara saya baik-baik saja? Teman-teman yang lain bagaimana di luar? Baik suaranya ya? Oke, mungkin kalau misalnya ada yang tidak jelas ya suaranya, mungkin di sana pengaruh sinyal ya, bisa mungkin keluar dulu kemudian masuk lagi ya, atau mencari sinyal yang lebih baik. Nah, oke teman-teman ya. Nah, sedikit juga saya berikan ya, oke. Ya. Udah baik, udah bagus ya suaranya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saat ini seperti yang kita ketahui teman-teman semua bahwa tahun 2020 itu bukanlah sebuah kondisi yang mudah buat semua orang. Ya, kenapa? Karena ya siapapun, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia saat ini sedang mengalami yang namanya pandemi. Benar nggak? Ya, kita semuanya kaget gitu dihadapkan pada sebuah situasi, pada sebuah kondisi ya, di mana COVID membuat kita akhirnya banyak dari kita tidak bisa bergerak. Banyak dari para pengusaha, dari para pebisnis besar, dari para pengusaha besar itu akhirnya tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Nah, padahal ya teman-teman ya, sebelum tahun 2020, sebelum pandemi terjadi, ya ini sudah terjadi yang namanya PHK besar-besaran. Jadi kondisi pandemi belum saja dimulai, kondisi PHK besar-besarannya sudah terjadi. Akibat apa? Akibat adanya teknologi ya, akibat adanya perkembangan dari teknologi yang menggeser atau mengganti posisi manusia. Ya, yang mengganti posisi manusia yang tadinya dipekerjakan sebagai alat bantu di perusahaan atau di pabrik atau di jalan gitu ya, sekarang tergantikan dengan berbagai mesin canggih yang menggantikan peran manusia, ya, otomatisasi namanya. Nah, akhirnya membuat terjadinya otomatisasi ini ya, terjadi yang namanya PHK besar-besaran ya. Perusahaan akhirnya memecat banyak karyawannya gitu ya. Sebelum pandemi itu berbagai perusahaan-perusahaan retail besar itu akhirnya tutup gitu ya, seperti taruhlah kita dengar yang gerai namanya Sarinah, kemudian ada yang namanya Matahari, itu tutup teman-teman ya, kebayang nggak? Ya, perusahaan-perusahaan besar yang lainnya juga banyak yang akhirnya terdampak atau terimbas dari perubahan teknologi yang terjadi saat ini ya. Nah, kemudian ini yang terjadi sebelum 2020 teman-teman. Lalu yang terjadi saat pandemi, kita lihat yang terjadi saat ini ya, di sini banyak sekali ya para industri akhirnya mau tidak mau gulung tikar. Sorry, minta maaf, apakah suara saya masih oke? Slide apakah ganti? Oke. Bagaimana, Ciuli? Apakah suara baik-baik saja? Sebentar, saya mungkin akan coba ganti koneksinya dengan tethering. Suara masih oke ya? Oke. Ya. Nah, ya. Jadi PHK menjadi langkah terakhir pengusaha saat ini untuk apa? Untuk mempertahankan kestabilan keuangan perusahaan, ya. Nah, kemudian akibat pandemi koperasi di kawasan pariwisata tidak berkembang, tidak banyak sekali ya, bukan hanya
Jadi banyak perusahaan-perusahaan akhirnya yang terkena imbas, baik itu dari perusahaan pariwisata, kemudian dari travel ya, kemudian dari bukan hanya itu juga ya, wisata-wisata kuliner juga terdampak di mana-mana gitu ya. Nah, sampai di sini disebut buruh sebut gelombang PHK massal jilid 2 sedang terjadi. Jadi jilid 1 akibat otomatisasi, jilid 2 akibat COVID atau pandemi, teman-teman. Ya. Nah, miris nggak sih di saat orang justru di saat mungkin kebutuhan yang meningkat, kebutuhan hidup yang nggak gampang gitu ya, harga naik ya, justru terjadi yang namanya PHK ya. Maka itu bisa dikatakan bahwa status sebagai karyawan itu adalah status yang sangat tidak aman buat kita semua bertahan saat ini gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang kapanpun akhirnya bisa di PHK gitu ya, bisa di PHK. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah menjadi karyawan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan penghasilan? Nah, jadi banyak orang yang ketika terkena PHK itu stres, ya, bingung harus ngapain. Nah, kenapa mereka akhirnya stres? Kenapa mereka akhirnya bingung? Karena mereka hanya menganggap bahwa rezeki itu jalannya dari menjadi karyawan, ya. Di kamar sebentar maaf ya. Ini ada, aduh ampun deh, sebentar kamu cepetan lewat. Ya maaf ya, maaf sebelah sana ada nggak ada, maaf bentar ya, ada sedikit. Oke, maaf, ada iklan lewat tadi. Nah, bukan lewat lagi iklannya. Aduh, minta maaf ya teman-teman, ini padahal ruangan udah dikunci, ternyata ada yang tidak terkunci. Maaf banget. Oke, udah? Ya, oke. Iklan. Oke, nah, jadi ya teman-teman ya, kenapa akhirnya, kita lanjutkan ya, kenapa akhirnya orang ketika terkena PHK, orang menjadi stres karena orang masih berpikir bahwa rezeki satu-satunya adalah dengan menjadi karyawan. Aduh, gimana nih saya di PHK terus kita makan pakai apa? Nah, hati-hati ketika berpikir seperti itu, artinya kita telah menuhankan pekerjaan kita. Kita telah menuhankan bos kita, perusahaan kita. Padahal yang memberikan rezeki itu kan bukan perusahaan, ya, tapi Tuhan. Jalan rezeki itu banyak, gitu ya. Jadi saya juga dulu pernah dalam kondisi ketika saya keluar dari perusahaan, saya justru berpikir bahwa ketika Tuhan sedang mem-PHK saya, ya, ketika Tuhan telah memberhentikan saya dari sebuah perusahaan, itu artinya Tuhan sedang menyiapkan saya di tempat yang lain. Jadi Tuhan telah sedang menyiapkan rezeki saya di tempat lain. Nah, dari situ ketika saya keluar jadi karyawan, justru di situ akhirnya wawasan saya berkembang di dunia online. Jadi saya masuk di dunia online itu, ya, saya kenal Tokopedia, saya sudah mulai jualan di Tokopedia itu dari tahun 2009, teman-teman. Ya, jadi saya sudah mulai searching gitu ya. Apa nih yang bisa saya dapatkan ya dari internet gitu ya. Nah, jadi nggak ada alasan gitu ketika akhirnya pekerjaan kita harus berhenti, ya akhirnya kita justru malah mati gaya, nggak ada alasan seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir ketika saya diberhentikan, saya harus mulai memilih bagaimana sih masa depan saya selanjutnya, ya. Apakah saya mau terus-terusan memilih menjadi karyawan? Ya, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Kebayang ketika saya dulu kerja, itu bahkan saya pernah dalam 1 bulan, ya sudah kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu saya juga tetap harus masuk. Ya, harus masuk melayani konsumen, gitu ya.
Nah, jadi saya berpikir, saya melihat sebuah kenyataan ketika saya bekerja sebagai marketing properti gitu ya. Saya melihat sebuah kenyataan bahwa orang-orang yang membeli rumah tipe-tipe kecil dan nyicil itu umumnya mereka dari golongan karyawan. Mereka nggak punya waktu untuk menikmati rumah yang mereka beli. Sementara uang mereka habis untuk apa? Untuk bayar cicilan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya mau masa depan saya lebih baik, maka nomor satu sebagai employee ini tidak jadi nggak jadi pilihan saya. Maka saya harus memilih yang lain. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, saya berpikir lagi, ketika misalnya nanti saya pensiun, saya mau pensiun yang seperti apa gitu. Nah, kalau di sini kebanyakan orang ketika dia pensiun, dia punya banyak waktu, tapi umumnya para pensiunan nggak punya uangnya, teman-teman. Benar nggak sih? Ya, pelajar punya, bukan pelajar sih sebenarnya, pelajar mah dia nggak punya waktu karena belajar terus gitu ya. Tapi pensiunan, saya bicara di sini tentang pensiunan. 65% para pensiunan hidupnya menumpang dengan anaknya. Pertanyaannya, kita mau jadi orang yang ketika pensiun, mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kita mau jadi orang yang memanjakan cucu-cucunya, punya banyak waktu dan punya banyak uang, atau kita menjadi orang yang masuk dalam kategori 65% hidup numpang dengan anak, dengan menantu, dan jadi babysitter untuk cucu kita. Pilihan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau saya mau masa depan saya saat pensiun nanti punya banyak waktu dan punya banyak uang, maka pilihan saya adalah berbisnis. Tapi saya melihat kenyataan, ya, saya pernah berbisnis, saya pernah berdagang, ya, sebagai seorang pebisnis tradisional, buka toko dari jam 7 pagi, tutup jam 11 malam. Akhirnya saya tidak punya banyak waktu untuk anak-anak saya. Gitu ya. Jadi punya uang, iya punya uang. Saya waktu itu dalam 1 bulan saya bisa mengantongi yang namanya keuntungan, bisa 15 juta. Itu untuk ukuran tahun 2004, 2005 gitu. Itu uang besar, teman-teman. Kenapa? Karena saya pernah berada di dalam kondisi minus yang buat makan aja nggak punya uangnya, harus numpang tetangga. Gitu ya. Tapi ya, kemudian saya masuk ke dunia dagang gitu ya. Dagang itu kan termasuk dunia bisnis ya. Kehidupan saya berubah. Ya, yang tadinya nggak punya uang jadi punya uang. Tapi saya jadi tidak punya waktunya. Kenapa? Karena hidup saya habis untuk mengurusi bisnis saya. Dagang dari pagi sampai malam. Kemudian kalau misalnya namanya pedagang itu, kalau mau tutup toko, mikir omset sayang nih. Gitu ya. Nah, akhirnya saya mencari lagi apa nih kira-kira masa depan saya yang saya bisa menikmati hidup saya, menikmati waktu saya, tapi saya tidak khawatir dengan yang namanya keuangan. Maka pilihan jatuh kepada sebuah bisnis yang memiliki sistem. Ya, nah, saya melihat orang-orang ketika saya waktu jadi marketing properti, saya melihat orang-orang yang punya banyak waktu dan punya banyak uang, umumnya mereka adalah pengusaha. Ya, mereka beli rumahnya cash, padahal rumah besar. Beda banget dengan orang yang beli rumah-rumah kecil. Nah, ini yang akhirnya saya melihat sebuah fenomena. Fakta di depan mata saya yang membuat saya akhirnya, kalau saya mau punya rumah yang besar, maka saya harus memilih menjadi seorang pebisnis yang membangun sistem bisnisnya. Nah, tapi membangun sistem bisnis itu nggak mudah, teman-teman. Ya, butuh waktu yang panjang, butuh trial dan error. Ya, butuh dana yang nggak sedikit. Ya, nah, lalu gimana dong caranya supaya kita bisa akhirnya punya bisnis? Oke, sebelum saya masuk ke sana, kita lihat dulu. Ya, ada 5 kunci. 5 kunci utama kalau kita mau milih sebuah bisnis yang punya sistem. Pertama, ya 5 kunci untuk memilih bisnis. Pertama, pastikan bisnisnya trennya nggak mati. Artinya,
produk yang kita jual atau produk yang kita pasarkan, ya, produk yang kita pasarkan itu adalah produk yang tidak akan habis dimakan oleh zaman. Dia menjadi kebutuhan manusia. Nah, ya, dia menjadi kebutuhan manusia, trennya jangka panjang, bukan tren jangka pendek. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau milih bisnis, pastikan produknya yang kita pasarkan, produk yang kita jual punya pembeda daripada produk-produk yang lain di pasaran. Karena saya pernah waktu itu jualan produk dari perusahaan A, sementara banyak banget saingannya, ya gini loh, secara kualitas tidak berbeda dengan yang dijual di pasaran. Sementara dari perusahaan A ini harganya lebih tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya market saya hilang, habis, kembali ke market yang lama. Itu nggak mudah, teman-teman. Jadi pastikan produknya memiliki keunggulan dan teknologi yang berbeda daripada produk-produk lainnya yang ada di pasaran. Kemudian yang ketiga, ya, kalau misalnya saya mau memilih sebuah bisnis, pastikan ya, daripada kita membuat yang namanya trial and error berkali-kali dengan biaya yang nggak murah gitu ya. Nah, pastikan kita pilih sebuah salah satu partner bisnis ya. Jadi gini loh, kalau saya memilih menjadi seorang marketer dan saya menunjuk siapa partner bisnis saya. Kenapa? Ya, penting untuk menunjuk partner bisnis. Ya, kenapa? Karena daripada kita melakukan banyak trial and error untuk mengeluarkan sebuah produk, untuk memproduksinya, mendistribusikannya, memasarkannya, lebih baik saya pilih perusahaan yang memang dia sudah punya apa namanya, nama yang sudah validitasnya sudah diakui gitu ya, diakui secara bukan hanya secara nasional tapi diakui secara internasional gitu ya. Nah, alhamdulillah bisnis yang saya tekuni ini, partner bisnis saya adalah sebuah perusahaan yang sudah berkembang di 54 negara, yang punya teknologi yang oke banget, dan ya produknya dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa. Nah, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya kunci bisnis yang keempat, pastikan ketika kita memilih sebuah bisnis, ya bisnisnya ini terbukti memang memberikan penghasilan, ya memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan kita dari sisi finansial ya, dan juga bukan hanya itu tapi juga dari sisi kepribadian ya. Jadi terbukti menghasilkan bukan hanya sekedar menghasilkan uang tapi menghasilkan karakter baik dari diri kita gitu. Dan saya merasakan sekali ya dari bisnis yang saya jalankan ini yaitu tadi saya bilang, saya merasakan perubahan hidup besar-besaran 180 derajat ya. Dan yang terakhir, kalau kita mau memilih sebuah bisnis, pastikan ya kita memiliki pendidikannya, kita memiliki ilmunya. Kenapa? Karena kalau kita bangun bisnis, kita nggak punya ilmunya, teman-teman, ya akhirnya kita akan mudah begitu aja goyah. Makanya kan 5 tahun pertama adalah waktu yang menentukan apakah bisnis kita bisa bertahan jangka panjang atau tidak. Ya, nah. Dan yang menentukan itu adalah pendidikan dan support sistem yang kita bangun seperti apa, ya. Nah, alhamdulillah bisnis yang saya tekuni saat ini memiliki 5-5-nya, teman-teman, ya memiliki 5-5-nya, sehingga ini yang membuat bisnis saya, bahkan saya akan mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang menjadi bisnis seumur hidup saya, gitu. Kenapa? Karena ya saya tidak bisa mendapatkan bisnis yang lain selain dari yang sudah saya jalankan saat ini. Jadi ini keren banget, teman-teman. Dan ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua gitu ya. Ibaratnya saya ini saya ngerasain kue yang enak banget, dan saya ingat bahwa rasanya egois kalau saya hanya mencicipi kue ini sendirian. Saya harus berbagi. Maka saya bagikan kepada orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang mungkin memang membutuhkan kue yang enak ini dari saya. Ya, terlepas kembali lagi apakah akhirnya kue ini menjadi selera Anda atau bukan, saya kembalikan kepada Anda. Ya, yang jelas saya merekomendasikan banget. Kenapa? Karena kue yang saya nikmati ini bukan hanya kue biasa, gitu ya, tapi kue yang benar-benar
aduh pokoknya speechless lah. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata karena dengan kue ini gitu ya. Ya itu tadi, yang tadinya saya cuma motoran kemana-mana, alhamdulillah udah bisa punya mobil. Yang tadinya kontraktor ya, yang cuma kontrak rumah, alhamdulillah sekarang sudah punya rumah yang kedua dari bisnis ini. Nah, pertanyaan saya, teman-teman mau nggak sih teman-teman juga mendapatkan perubahan besar-besaran di dalam kehidupan teman-teman semua? Ya, yang mau boleh ketik di kolom chat. Saya mau gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kondisi COVID yang tidak mudah ini, mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya financial recovery. Nah, uniknya teman-teman, uniknya di saat ini saya bukan sombong, bukan yang mau pamer enggak ya. Cuma maksudnya gini loh. Di saat yang lain banyak merasakan bisnisnya down, bisnisnya harus tutup, bisnisnya terkena imbas gitu. Mereka harus yang namanya melakukan recovery terhadap keuangannya. Saya merasakan bisnis saya tetap baik-baik saja. Nah, artinya apa? Artinya bisnis yang saya jalankan ini memiliki kestabilan. Ya, nah buat teman-teman yang mau merecovery atau memperbaiki kondisi finansialnya, ya semoga malam ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman semua untuk mendapatkan caranya. Ya, karena saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya. Ya, saya mau cek dulu nih di kolom chat. Yuk ya, saya mau, oh banyak, saya mau banget ya, alhamdulillah. Oke, ada Mbak Oci ya. Kemudian Mbak Yudia, Mbak Devita, Mbak Lucy. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman semua, setiap tahun dari tahun ke tahun, jangankan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, zaman itu terus berubah. So, kalau kitanya nggak pernah berusaha untuk ikut berubah, maka kita yang akan diubah oleh zaman. Saat ini kita berada di dunia, di era teknologi yang banyak sekali memudahkan kita untuk mendapatkan banyak hal, baik itu informasi, baik itu segala kebutuhan hidup kita, itu sudah tersedia. Entertainment sudah tersedia di sebuah dunia baru yang namanya dunia internet, teman-teman. Pertanyaan saya, di antara teman-teman semua, siapa di sini yang sudah mengambil bagian dari yang namanya internet? Saya bersyukur sekali mengenal dunia internet dari tahun 2009. Kenapa? Karena dari dunia internet inilah saya akhirnya melek bahwa yang namanya bisnis, ya, bahwa yang namanya bisnis itu bisa namanya rezeki itu bisa didapatkan dari manapun, kapanpun, hanya dengan menggunakan smartphone yang ada di tangan. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman semua kan pastinya pada pakai smartphone kan? Ya, nah pertanyaannya adalah se-smart apa teman-teman menggunakan handphonenya? Ya. Aduh, saya minta maaf. Ada iklan lagi lewat, Masya Allah. Sebentar. Nah, ini adalah salah satu kendala bekerja dari rumah. Main petak umpet di ruang kerja, Masya Allah. Keluar. Please. Ya, oke. Ya. Untung saya bukan siaran TV ya. Kalau siaran TV tiba-tiba iklannya lewat kayak gitu, Masya Allah. Ya, tapi beginilah teman-teman serunya yang namanya dunia online, ya kerja dari rumah ya serunya kayak gini. Ya, tapi alhamdulillah anak-anak saya adalah mereka yang mensupport saya, ya. Dan mereka paham ketika misalnya Umi mau kerja ya nak, ya mereka tahu pekerjaan ibunya tuh ada di handphone, gitu. Jadi ketika saya fokus megang handphone, dia tahu Uminya lagi kerja, padahal bisa jadi Uminya lagi nonton drakor. Oh enggak, saya nggak nonton drakor. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah teman-teman mengambil bagian atau memanfaatkan smartphone-nya menjadi kantor, menjadi mesin ATM, menjadi alat bayar, nah, menjadi sumber penghasilan? Siapa yang sudah menjadikan handphone-nya sebagai sumber penghasilan? Ada nggak? Ya,
Alhamdulillah ya, kalau saya sih udah dari 2009, makanya nggak ketinggalan zaman, ya. Nah, oke. Jadi yang namanya internet ini, teman-teman, internet ini adalah sebuah teknologi yang benar-benar mampu mengubah kehidupan manusia, ya. Mengubah bukan hanya kehidupan, bukan hanya sekedar kehidupan dari sisi konsumtif, tapi dari sisi finansial, ya. Sudah banyak sekali, bukan satu orang, dua orang, tapi sekarang ini banyak sekali para pebisnis online, ya, yang mereka berubah menjadi jutawan baru, ya, dengan memanfaatkan sosial medianya, memanfaatkan WhatsApp-nya, menggunakan Messenger-nya, ya, menggunakan YouTube-nya dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, ini adalah data dari pengguna internet saat ini. Nah, jadi Facebook dan YouTube ini adalah para pengguna yang sekarang ini lagi paling di atas lah ya posisinya ya. Nah, jadi Facebook masih memegang peranan besar, ya. Facebook masih memegang peranan besar terbanyak, pengguna terbanyak di seluruh dunia di atas usia 11 tahun, ya. Jadi YouTube ini sudah mulai naik ya. Instagram juga sebenarnya udah naik ya. Di sini masih belum. Jadi belum update ini karena datanya masih data 2019. Oke. Nah, so, teman-teman, tren dunia saat ini, ya, tren yang terjadi di dunia saat ini adalah tren yang berkaitan semuanya dengan teknologi informasi dan digital. Dan tren yang kedua yang terjadi saat ini adalah tren akhirnya ya, tren tadi di dunia informasi dan di dunia digital menghasilkan sebuah tren baru di mana anak-anak muda, ya, orang-orang yang bekerja, para ibu rumah tangga, ya, para bapak-bapak yang bekerja kantoran mendapatkan penghasilan tambahan dari handphonenya. Ya, jadi malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana menghasilkan ya dari handphone yang ada di tangan Anda. So, kolaborasi dari kekuatan dua teknologi informasi dan digital melahirkan jutaan pebisnis online yang bekerja dari rumah. Siapa yang nggak kenal dengan ikon-ikon yang ada di sini? Coba, di antara ikon ini, mana yang teman-teman belum pernah jamah untuk belanja di situ? Ada? Yo, siapa yang dikit-dikit di rumahnya paket? Gitu. Siapa yang dikit-dikit COD? Gitu. Ya, siapa yang dikit-dikit GoFood? Ada nggak? Yo, nah, jadi tren dari teknologi ini akhirnya mengubah kebiasaan manusia, ya. Makanya kita dikatakan bahwa kita berada di dunia yang baru, terlebih lagi di era new normal, di mana orang sekarang ini lebih aman, ya, lebih nyaman untuk diam di rumah. Bahkan sekarang ini akhirnya yang namanya work from home, ya, di era new normal, yang namanya work from home itu yang tadinya idaman seluruh pekerja, seluruh karyawan itu sekarang sudah kejadian di mana mereka tetap bisa bekerja dari rumah. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah ketika mereka work from home, posisi mereka adalah sebagai seorang karyawan. Sementara saya work from home, posisi saya adalah sebagai seorang pebisnis. Saya mau tanya teman-teman semua, kalau teman-teman diberikan kesempatan untuk menghasilkan dari rumah, untuk work from home, teman-teman mau memilih posisi yang mana? Menjadi karyawan dengan penghasilan yang dipatok segitu aja setiap bulan, atau menjadi pebisnis yang dimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tak terbatas. Ya, yang namanya pebisnis itu peluang penghasilannya tak terbatas. Ya, oke. Nah, oke, yes. Nah, ini alasan-alasan banyak orang akhirnya memilih yang namanya bisnis online, ya. Kondisi jalanan yang makin macet, makin penuh, bencana alam, teman-teman ya. Kita lihat saya kemarin juga datang ke Mamuju ya, ke lokasi gempa, ya Allah, Masya Allah gitu ya. Tapi untuk bagi para pebisnis online, bisnis mereka tetap berjalan asalkan ada internetnya. Gitu ya. Asalkan ada sinyalnya, teman-teman, mau bencana alam, mau banjir, mau hujan, mau geluduk, mau gempa, gitu ya, mau longsor, asalkan selama masih ada sinyal, bisnisnya bisa tetap berjalan.
Gimana caranya? Nah, pasti bisnis yang punya sistem, gitu ya. Bisa dilakukan dimanapun, kemudian modalnya relatif kecil yang namanya bisnis online, ya. Tapi modal yang kecil tidak menutup kemungkinan punya income yang besar, ya. Karena banyak sekali saya di dalam tim saya, terutama juga ya orang-orang yang tadi nggak punya uang, modalnya hanya ratusan ribu, tapi bisa punya income puluhan juta rupiah saat ini per bulan. Ya, ada nggak orangnya malam hari ini ya? Nanti mudah-mudahan kalau orangnya hadir, ya saya bisa tampilkan di sesi kita malam hari ini. Ya, kemudian lintas kota, lintas negara dan mendunia. Ya, di mana saya akhirnya memiliki tim yang tidak terbatas lokasi, teman-teman. Berbeda dengan ketika kita berbisnis online, kita buka toko cabang, ya buka toko cabang kan pelanggannya terbatas gitu ya, karena lingkupnya hanya orang-orang sekitar. Tapi sekarang para pebisnis sudah mulai berpikir ekspansinya besar-besaran yang melalui internet, karena internet ini pelanggannya tidak terbatas. Dia bisa jual orang tinggal di Jakarta, pembeli di Papua. Orang di Papua ya jualan produk dari Jakarta tanpa dia harus beli barangnya ke Jakarta, kirimnya ke Padang. Coba, keren banget kan? Ya, nah inilah yang namanya kemudahan yang namanya teknologi, teman-teman. Kemudian pelanggan tanpa batas tidak perlu memakai seragam, ya. Seragamnya pebisnis online itu kalau laki koloran, kalau perempuan dasteran. Ya, dan ini adalah sebagai seorang self employee, kita sebagai seorang karyawan bagi diri kita sendiri, bagi bisnis kita sendiri, dan kita juga yang menjadi bos dari bisnis kita sendiri ini. Ya, oke. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman semua, nah ini ya. Ini fakta yang terjadi saat ini, ya. Kalau ngumpul di antara teman-teman semua, biasanya kalau lagi kayak gini, ini asiknya mereka ngapain coba? Biasanya kalau udah ngumpul kayak gini, masing-masing sibuk dengan gadgetnya, biasanya apa sih yang mereka buka? Ya, biasanya akun sosial media, bener nggak? Saya pengen tahu komentar teman saya apa. Oh bentar ya, saya posting dulu ya. Sebentar saya ada notif masuk. Bentar ada WA. Nah ya, kayak gitu ya. Nah jadi apa ya? Sekarang ini bahkan bukan hanya orang dewasa yang punya akun sosial media, anak-anak pun, anak saya aja ya sejak sekolah from home ini gitu ya. Mereka saya kasih pegang handphone karena memang tugas-tugasnya banyak melalui handphone gitu ya. Mereka jadi punya teman-teman. Umi, aku punya teman dari TikTok gitu. Umi, aku mau dong belajar Instagram. Bahkan anak saya sekarang yang masih kelas 1 SD udah jago ngedit foto dan video. Masya Allah, keren banget. Nah inilah perubahan besar-besaran yang terjadi. Wow, anak kelas 1 SD udah bisa ngedit video sendiri, yang saya justru banyak belajar dari mereka. Ya. Nah, saya malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua bisnis yang bisa dijalankan dengan hanya modal kecil, mengandalkan sosial media hanya dengan Rp212.000 dapat 2 produk yang keren banget. Ya. Tapi Mananda, kenapa namanya 212? Ini jangan-jangan bisnis yang identik dengan agama tertentu. Oh enggak, teman-teman ya. Ini kenapa saya namakan 212? Jadi bisnis 212 ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan aksi, ya, dengan aksi 212 atau dengan agama tertentu atau dengan gerakan tertentu, sama sekali enggak. Hanya saja kebetulan ya jumlahnya 212.000. Jadi seperti yang teman-teman lihat di gambar, bahwa 2 produk ini ketika dijumlahkan ya kok jumlahnya jadi 212.000. Maka untuk memudahkan saya singkat ya, bisnis 212 gitu ya. Oke. Nah, lalu apa gitu? Apa produk unggulan dari bisnis 212? Jadi, bisnis 212 ini sudah teruji teman-teman dan sudah melahirkan jutawan-jutawan baru gitu ya, hanya dari angka 212.000 aja. Ajaib nggak? Ajaib, asalkan tahu caranya, ya asalkan mau mengikuti polanya, asalkan mau mengikuti semua arahannya, saya berani jamin teman-teman semua akan bisa memiliki penghasilan puluhan juta seperti teman-teman di tim saya yang lainnya. Ya, nah jadi
produk unggulan kita yang pertama ini adalah sebuah pasta gigi yang fenomenal, bukan hanya di Indonesia tapi di 54 negara ya, di mana pasta gigi ini sudah beredar di 54 negara. Jadi ini ada pasta gigi internasional, diakui dunia ya, dan memiliki bahan atau kandungan yang baik, yang aman untuk gigi ya. Nah, dan yang kedua ini adalah deodoran whitening roll on gitu ya, dimana deodoran ini pun juga ini jadi favorit best seller banget ya. Jadi nggak ada lagi namanya istilah burket kalau sudah pakai deodoran ini. Nah, jadi dua produk ini ya punya keunggulan ketika kita menggunakannya ya, gigi akan menjadi lebih putih. Nah, kalau giginya lebih putih, kita lebih percaya diri nggak sih? Ya, jadi banyak orang tren kulit putih, tapi maaf, giginya kuning. Ya, nah, tapi kalau misalnya paling enggak gigi kita itu kuningnya itu jauh lebih baik, maksudnya bersihnya gitu ya, enggak kusam gitu ya. Ibaratnya kayak muka sama gigi ya matching gitu ya. Jangan sampai mukanya dirawat tapi ketika senyum ya giginya kok coklat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pasta gigi ini mampu membersihkan plak dan karang gigi secara otomatis. Ketika kita menyikat gigi, tiba-tiba loh, kok karang gigi saya copot ya? Akhirnya giginya tuh jadi cenderung lebih bersih dan kita jadi lebih percaya diri nih untuk gitu ya, untuk foto di depan kamera selfie gitu ya, lebih pede. Kenapa? Karena nggak kelihatan ada karang gigi di sela-sela gigi ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, yang paling saya suka, saya menggunakan pasta gigi ini, itu saya rasanya mulut fresh seharian penuh selama 24 jam. Maka itu dia dinamakan AP24 gitu ya, karena dia sebagai apa ya, anti plak selama 24 jam. Jadi membersihkan gigi kita dari plak, dari jamur gitu, dari bakteri selama 24 jam. Jadi mulut kita tuh jadi lebih sehat. Karena gini, sejak saya menggunakan pasta gigi ini, saya nggak pernah namanya ngerasain sariawan, teman-teman. Keren banget nggak? Keren banget pastinya ya. Nah, jadi ya, mencegah sariawan dan bau mulut. Bentar lagi Ramadan nih, sebentar lagi Ramadan. Ya, ketika kita Ramadan puasa biasanya kan yang terjadi itu adalah bau mulut. Nah, biasanya saya setelah sahur saya sikat gigi menggunakan pasta gigi ini, itu bau mulutnya ya namanya bau mulut ada, tapi nggak menyeramkan gitu ya, nggak bikin orang mabuk ketika kita dekat, ketika kita bicara. Tetap rasanya tuh mulut tuh biasa aja gitu, fresh, nggak ada baunya yang gimana-gimana gitu ya. Jadi apa ya? Ini keren banget teman-teman, dan ini yang akhirnya membuat banyak orang suka dengan pasta gigi ini. Ya. Kemudian yang kedua, deodorannya ya. Saya sudah menggunakan deodoran ini ya, pasta giginya, dan deodoran ini saya sudah menggunakan 10 tahun. Saya sudah menggunakan selama 10 tahun. Nggak ada yang namanya ketiak hitam warnanya teman-teman ya. Jadi gini loh, jangan sampai kita ngelihat ketiak kita sendiri aja ilfil, apalagi pasangan. Bener nggak? Ya, jangan sampai kita nyium, aduh, bau badan kita aja ilfil, apalagi pasangan. Ya. Nah, jadi si deodoran ini saya udah ngetes. Jadi sebelum saya pasangkan, saya ngetes dulu. Saya pakai baju yang tidak menyerap keringat, gitu ya. Kemudian saya dulu waktu belum zamannya punya mobil, saya naik kereta gitu ya. Saya naik kereta, Anda tahu sendiri kereta di Jakarta, kita masuknya kering, keluarnya tuh basah. Gitu. Udah kayak masuk kukusan. Keluarnya tuh udah kayak pepes gitu ya, basah. Nah, 2 hari saya tes. Depok, Jakarta, kemudian Depok, Bogor, ya ganti baju pastinya ya. Tapi nggak ada bau badannya teman-teman. Jadi apa ya, bau badannya ini tuh 2 hari itu nggak bau. Jadi kita cukup 1 kali pakai, dia bisa bertahan untuk menghilangkan bau badan selama 48 jam. Bahkan lebih ya, coba deh teman-teman tes sendiri. Kemudian dia tidak gatal dan non alkohol. Ya. Nah, jadi si deodoran ini tidak menimbulkan rasa gatal, ya, dan tidak menimbulkan iritasi karena dia tidak mengandung alkohol. Jadi alkohol itu umumnya dia justru bisa menyebabkan kulit iritasi, ya. Dan kalau
kalau gatal itu jadi akhirnya bisa menyebabkan juga kalau sering iritasi ya, warna ketiaknya juga bisa jadi berwarna hitam ya. Bau badan hilang lebih dari 24 jam, 2 kali 24 jam bahkan lebih ya, saya berani jamin ya. Kemudian tidak meninggalkan kerak dan noda di baju, jadi nggak merusak baju teman-teman ya. Nah, ini akhirnya pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya menggunakan pasta gigi ini, pengalaman saya menggunakan deodoran ini yang akhirnya saya sharingkan ke banyak orang. Dan ternyata boom ya, di dalam tim saya itu ketika banyak orang menjual pasta gigi ini, menjual deodoran ini, itu mereka banyak yang menjadi jutawan. Bahkan ada satu teman saya, dia dari menjual deodoran, dari bermula ketika membangun bisnisnya dengan deodoran, dia justru menjadi miliuner teman-teman. Wow, keren banget ya sih. Jadi jangan remehkan yang namanya bisnis recehan. Ketika Anda tahu caranya, ketika Anda mengikuti polanya, maka uang recehan tadi ya, yang cuma dianggap barang kecil ya, bisa menjadi jutaan rupiah buat Anda ya. Nah, so di sini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk bergabung di bisnis 212.000 ini. Jadi siapkan uang Anda teman-teman, karena kita akan segera buka kelasnya, kita akan ajarkan caranya kepada teman-teman semua. Mau? Ya. Nah, tapi ada beberapa pilihan ya. Nah, ini pilihan bergabung di bisnis 212.000, misalnya Mbak, saya mau coba-coba dulu deh mulai gitu ya. Saya mau coba-coba dulu mulai, mungkin teman-teman masih ragu atau memang teman-teman mungkin memang juga terkendala dana, it's okay. Kepada teman-teman yang mungkin saat ini saya cuma punya uang 212.000 aja, nggak lebih, ya paling ditambah ongkos kirim misalnya, nggak apa-apa teman-teman. Silahkan kalau misalnya memang teman-teman mau memulai dengan hanya 212.000. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, saya mau langsung aja deh ambil yang banyak sekalian karena saya udah siap untuk berbisnis, saya udah siap untuk jualan, maka teman-teman bisa langsung memilih ngambil yang namanya paket agen ya. Jadi di sini caranya untuk mengambil paket yang agen ini, Anda satu paket perdana tetap Anda bayarkan 212.000, kemudian selebihnya Anda mengambil 19 paket agen ya, 19 paket dengan harga yang berbeda, di mana Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan ketika Anda menjual kembali. Jadi satu paket seharga 212.000, 19 paketnya itu Anda sudah mendapatkan harga agen ya. Oke. Seharga 102.000 ya. Nah, so di sini ini saya sedikit bagikan kepada teman-teman semua ya. Ini tunggu, ini ada yang salah nggak ya? Oke. Nah, sepertinya ada yang salah, ini harus saya edit ya, karena ini sepertinya tadinya masih harga lama. Jadi gini, harga AP24 itu harga retailnya, jadi ini rincian yang ingin saya berikan kepada teman-teman semua, bahwa sebenarnya harga satuan dari AP24, pasta gigi AP24 ini 122.000, sementara harga Sian Roll On itu harganya 90.000. Maka kalau di total itu harganya menjadi 212.000. Nah, lalu apa keuntungan Anda ketika Anda menjadi agen? Maka ketika Anda menjadi agen, Anda bisa mendapatkan harga khusus ya, di mana harga pasta giginya adalah 65.000 dan harga Sian Roll On-nya ya itu harganya 55.000. Maka kalau dijumlahkan ini harganya 110.000. 120 ya, salah kayaknya ya. Harusnya 120 ya. Maaf saya salah jumlah. Oke. Nah, tapi intinya ketika Anda akhirnya menjual satu paket 212.000 ya dari paket agen yang Anda punya ya, atau dari sistem dropship ya, maka Anda akan mendapatkan langsung keuntungan sebesar 92.000 per paketnya. Lumayan nggak? Kebayang nggak kalau Anda jual 10 paket dari 212.000, kemudian Anda sistem dropship gitu ya. Nah, dari 212.000, dari 92.000, Anda ada 10 orang yang bergabung menjadi reseller Anda, maka 92.000 dikali 10, jadi Anda mendapatkan 920.000. Wow, lumayan apa lumayan banget teman-teman? Ya, lumayan banget ya. Nah, lalu ketika Anda akhirnya bergabung di bisnis 212.000 ini, apa yang kira-kira bisa Anda dapatkan? Nah, yang Anda dapatkan, yang pertama, Anda akan mendapatkan kelas mentoring di grup WhatsApp, ya,
di grup Facebook setiap pagi. Kita punya Facebook Live setiap pagi dari jam 7.30 sampai jam 8 pagi. Kemudian Anda akan mendapatkan materi-materi training yang kami punya. Kemudian Anda juga akan mendapatkan materi promosi tinggal kopas. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah, Mbak, saya mau mulai bisnis tapi saya nggak ngerti caranya. Justru saya paham yang namanya pebisnis pemula umumnya rata-rata mereka nggak ngerti gimana cara mulainya. Jadi kita siapin teman-teman. Kita siapin materi trainingnya, cara-caranya kita ajarkan, dan kita ajarkan juga nih materi-materi promosinya dan Anda tinggal copy paste. Ya. Nah, bentar lagi. Oke, ya. Nah, di sini oke. Jadi ada sebenarnya 3 jenjang ya. Di sini ada 3 jenjang yang bisa Anda bisa Anda kejar kalau Anda mau bukan hanya sekedar menjadi reseller. Gitu ya. Nah, jadi ya bisnis 212.000 ini Anda bisa mendapatkan penghasilan sampai dengan puluhan juta rupiah asalkan Anda naik kelas, Anda naik jenjang ya. Jadi ada jenjang karirnya. Bukan hanya orang yang jadi karyawan di perusahaan yang punya jenjang karir ya, tapi di dunia bisnis pun juga ada jenjang karirnya ya. Jadi kalau Anda mau income Anda lebih besar ya, bukan hanya sekadar jualan 1 paket, 2 paket, tapi Anda mau bisa menjual sampai puluhan bahkan ratusan paket ya. Nah, jadi ada nih, nanti ketika omset Anda sudah mencapai pada posisi tertentu, maka Anda akan naik kelas, gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda naik kelas, kita ajarkan lagi caranya bagaimana mendapatkan penghasilan dari belasan juta rupiah menjadi puluhan juta rupiah. Kami ajarkan Anda untuk juga menjadi seorang leader, ya, di mana Anda bukan hanya sekadar mendapatkan penghasilan dari berjualan, tapi Anda juga bisa mendapatkan penghasilan yang namanya royalty income. Anda mendapatkan penghasilan dari Anda mengajar dan membina reseller-reseller yang ada di dalam tim Anda. Jadi ketika Anda bergabung, it's okay, saya posisi masih sebagai seorang reseller. Tapi kami akan ajarkan Anda bukan hanya sekedar menjadi seorang reseller, tapi Anda juga akan diajarkan bagaimana caranya Anda bisa menjadi seorang leader. Nah, jadi ketika Anda baru bergabung, Anda disebut sebagai reseller atau brand affiliate kami gitu ya. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan dari penjualan langsung ya. Kemudian Anda akan mendapatkan gini. Perusahaan tempat kita berpartner dari bisnis 212 ini bernama New Skin Enterprise. Nah, produk New Skin itu banyak sekali, teman-teman, ada ratusan produk ya yang disiapkan dan kita bisa menjual. Ketika kita bergabung menjadi distributornya, maka kita bisa menjual semua produk yang ada di New Skin. Ibaratnya kita hanya dengan modal 212.000, tapi kita punya stok ratusan produk yang bisa kita jual ke pasar, teman-teman. Ya. Nanti. Ya. Nah, jadi ya teman-teman semua, di sini apakah saya harus tutup poin, Mbak? Apakah saya harus kejar target? No. Kalau Anda hanya memutuskan sekedar menjadi reseller, Anda nggak ada yang namanya kejar-kejar target. Anda bisa menentukan target Anda sendiri. Karena yang tahu berapa kebutuhan uang harian Anda adalah diri Anda sendiri, bukan saya. Jadi saya nggak akan ngejar-ngejar target Anda, tapi Anda sendirilah yang menentukan berapa target Anda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah naik kelas menjadi agen, ya, jadi kita akan mendapatkan keuntungan ya dari penjualan langsung, kemudian mendapatkan keuntungan dari dari penjualan pribadi. Jadi setiap produk itu dinilai dari ada poin yang kita kumpulkan, gitu ya, teman-teman ya. Bukan hanya dari penjualan kita pribadi, tapi juga dari omset tim. Kemudian yang ketiga, kita juga mendapatkan keuntungan ya dari omset perkembangan orang-orang yang ada di dalam tim kita, menjadi reseller kita, menjadi tim penjualan kita, gitu ya. Dan otomatis di sini income-nya lebih gede lagi, teman-teman, karena di sini kita posisinya adalah sebagai seorang yang sedang membangun tim. Nah, perusahaan menghargai kita, menghargai orang-orang yang membangun tim, membina timnya, ya, sehingga perusahaan berani memberi atau membayar Anda lebih, ya. Nah, kemudian yang ketiga, posisi sebagai seorang leader, ya, keuntungan dari penjualan langsung juga kita tetap dapat. Jadi kita mau jualan juga
dapat, nggak jualan juga ya nggak dapat gitu ya. Nggak jualan nggak dapat, tapi dapatnya dari mana? Tapi dari royalti. Jadi kalau teman-teman lihat di sini mana uang yang lebih besar yang bisa kita dapatkan. Ups. Ya. Maaf. Oke. Ya. Nah, di sini juga posisi sebagai seorang leader, kita bisa punya kesempatan untuk mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Jadi bukan hanya sekedar kita mendapatkan uang aja, tapi kita juga dihargai sama perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan menganggap bahwa kita telah membina tim, perusahaan akhirnya melihat bahwa berkat kerja keras kita, mengajarkan kepada orang lain, akhirnya orang lain ini beromset, gitu ya, omsetnya masuk ke perusahaan, dan perusahaan akhirnya memberikan uang terima kasih. Terima kasih ya Mbak Yuli, karena Mbak Yuli akhirnya Mbak Hani bisa beromset. Omset masuk ke perusahaan, perusahaan mendapatkan keuntungan, Mbak Hani pun juga mendapat keuntungan. Maka ini royalti yang saya berikan untuk Mbak Yuli. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi di bisnis ini kita bisa mendapatkan yang namanya royalty income. Nah, kembali lagi kepada Anda bahwa Anda mau memilih yang mana. Apakah Anda mau memilih mendapatkan uang kecilnya, atau uang sedangnya, atau uang besarnya? Yo, diketik di kolom komen. Mana kira-kira yang menjadi pilihan Anda? Ya, mana kira-kira yang bisa membawa Anda, mempercepat Anda, membawa kepada impian Anda? Posisi yang mana? Ya. Oke. Oke, uang besar, yes. Iya, benar ya. Maka itu kalau kita mau mendapatkan uang besarnya ya, saran pesan saya ya, seriuslah menjalankan bisnis yang akhirnya menjadi pilihan Anda. Gitu ya. Tuh, oke. Oh, ternyata slide-nya sudah habis, teman-teman. Ya, nah itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Nah, sedikit yang ingin saya umumkan kepada teman-teman semua bahwa saat ini saya kaget kenapa tiba-tiba slide-nya habis ya. Saking asiknya ngobrol gitu, saya nggak sadar kalau ternyata sudah selesai materi slide-nya sudah selesai. Ya, nah. Jadi saya ingin memberikan pengumuman kepada teman-teman semua bahwa pekan ini kami sedang akan segera membuat bukan akan segera ya, ada kelas ya, ada kelas pembinaan untuk kelas yang khusus 212 ribu ini buat teman-teman yang benar-benar mau memulai sekali dari nol, yang teman-teman memang benar-benar, Mbak, saya memang pengen banget sukses, saya pengen berhasil, saya pengen mengubah kehidupan saya, tolong ajarkan saya. Tapi kan kalau diajarin secara privat sama saya, pastinya nggak bakal kepegang. Maka itu kita ada yang namanya kelas pembinaan, di mana nanti teman-teman bisa belajar sama-sama, belajar dari saya, dan juga belajar dari teman-teman yang lainnya yang ada di Leglab Community ini. Nah, oke. Saya ingin malam hari ini, dari tadi kan saya doang nih yang ngoceh ya. Saya malam hari ini saya ingin memanggil salah seorang yang benar-benar berhasil mendapatkan penghasilan belasan bahkan puluhan juta rupiah, teman-teman ya. Bocorannya saya kasih bocorannya, penghasilannya ini lebih dari 30 juta per bulan ya. Itu di luar penghasilannya sebagai seorang PNS ya. Oke, saya mau panggil ya, orangnya kebetulan ada di sini, hadir bersama kita semua, Mbak Emi. Sebentar, saya buka ininya ya, mic-nya Mbak Emi. Mbak Emi, apakah Mbak Emi berkenan untuk sharing? Ya, kalau berkenan untuk sharing silakan dibuka mute-nya. Halo Mbak Emi, apa kabar malam hari ini? Ya, halo. Saya nembak Mbak Emi dadakan loh teman-teman. Oke, Mbak Emi. Silakan Mbak Emi. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Emi, boleh dong sedikit cerita gimana sih kehidupan Mbak Emi sebelum ketemu dengan bisnis 212 ini, boleh nggak Mbak Emi ceritain? Dan apa sih gini loh, gimana, apa yang Mbak Emi dapatkan, perubahan apa yang Mbak Emi dapatkan setelah Mbak Emi mengenal bisnis ini? Boleh cerita nggak kepada teman-teman semua? Ini saya benar-benar ya teman-teman, ini nembak ya, dadakan, nggak pakai settingan. Ya, sama sekali nggak settingan, karena saya bukan YouTuber ya. Silakan Mbak Emi. Aduh, surprise banget ini langsung ditembak sama Bu Nahda. Ya, teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalan dulu kali ya, Mak ya. Nama saya Emi. Ya, profesi saya sebagai seorang ASN di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dan saya berdomisili di Yogyakarta. Mengenal bisnis 212 ini saya 3 tahun yang lalu berkenalan dengan satu buah produk yang bernama AP24. Dari situlah yang mengantarkan saya menjadi Emi yang sekarang. Gitu, Mak. Oke. Nah, perubahan apa yang Mbak Emi rasakan sejak Mbak Emi mengenal bisnis ini? Atau gini, ketika Mbak mau memulai, apa sih landasan motivasi terbesar Mbak Emi untuk berubah? Dan ketika Mbak Emi melihat peluang ini, apa yang ada di pikiran Mbak Emi? Kok mau jalanin bisnis recehan kalau kata orang? Iya ya, recehan kata orang ya. Karena nggak tahu ternyata bahwa di dalam bisnis ini ternyata uangnya luar biasa. Ya, motivasi saya pertama tentunya adalah perubahan secara finansial, Mak. Karena jujur saja profesi saya sebagai seorang ASN itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga yang seperti kita lihat bahwa semuanya kebutuhan untuk bayar sekolah naik, untuk apapun lah. Sekarang ini terjadi inflasi, kemudian uang saya tuh nggak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya memutuskan untuk mencari peluang bisnis yang selama ini saya sebelumnya sudah menjalankan suatu bisnis yang memang ternyata membuat saya tidak mempunyai waktu yang sangat banyak untuk anak-anak saya, karena saya harus keliling jualan seperti itu, sehingga saya suatu saat sudah merasa lelah dan saya berdoa sama Allah, ya Allah temukan saya dengan sebuah bisnis yang memang bisa membuat kehidupan saya lebih baik dari sisi finansial dan dari sisi mindset saya dan pengembangan diri saya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan bisnis ini di bulan Agustus, dan sampai saat ini saya masih bertahan di sini dan akan terus bertahan di bisnis ini. Terima kasih. Itu aja, Mak. Oke, Mbak Emi, saya mau nanya dong. Saya mau minta bocoran nih buat teman-teman semua. Mungkin ini yang bisa jadi penyemangat buat teman-teman semua. Boleh nggak disebutin ya angka terbesar pertama kali yang pernah Mbak Emi dapatkan? Karena saya tahu banget Mbak Emi pernah mendapatkan angka yang wow banget angkanya. Boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman semua yang dari odol, dari pasta gigi kecil ini, penghasilan waktu terbesar Mbak Emi pertama kali di angka berapa? Oh ya, 3 bulan bergabung di sini saya sudah amazing sekali, Mak. Baru 3 bulan bergabung di sini saya sudah mendapatkan 3 kali lipat gajinya sebagai seorang ASN. Itu baru 3 bulan. Dan saya udah poin aja angkanya berapa? Angkanya ya 12 juta. Daripada nebak-nebak gitu, berapa? 3 tahun yang lalu 12 juta sih, Mak. Kemudian dari hasil seperti itu saya lakukan part time waktu itu. Tunggu. Nih teman-teman ya. Dari angka 212.000 berkembang jadi 12 juta. Worth it nggak sih? Banget saya bilang, Mak. Saya amazing sekali dengan pernah lebih dari itu kayaknya ya. Iya, itu baru 3 bulan pertama. Kemudian karena saya amazing dengan hasilnya, ya Allah, ini saya waktu ke ATM, ya Allah bener ini uang yang saya komisi saya sebagai jualan pasta gigi segini banyak. Dimana saya jualan produk-produk lain di Nuskin. Nuskin kan produknya ratusan dan amazing sekali. Dan penghasilan tertinggi saya selama di Nuskin itu mencapai angka depannya, Mak ya, 60 pernah, Mak. Wow, 60 juta teman-teman. Ini uang loh ya, bukan pakai daun jambu loh ya.
Nah, ya, ini keren banget teman-teman ya. Jadi gini, Mbak Emi, mungkin teman-teman akan nanya, itu mah beruntung banget, mungkin itu hanya faktor keberuntungan Mbak Emi aja kali. Ada faktor keberuntungan atau emang benar-benar emang bisnis ini yang keren? Enggak, saya rasa bukan keberuntungan juga sih, Mbak. Ya mungkin ada faktor ya kita di sini memang benar-benar dibimbing, ada support systemnya. Karena saya sendiri orang yang enggak Halo Mbak Emi, kenapa? Halo Mbak Emi? Oke, sepertinya Mbak Emi terputus tadi. Amazing ya sih teman-teman, ini kita masih terpukau rasanya bukan hanya saya ya yang Fedi sabotase, astagfirullahaladzim. Ini salah satu keseruan bekerja dari rumah ya. Tiba-tiba handphonenya langsung bok diambil, makanya kita juga heran. Loh, ini kok handphone jalan sendiri ya. Ya ternyata handphonenya disabotase. Tapi ini keren banget teman-teman ya, saya amazing banget ya, dari hanya sebuah pasta gigi bisa menghasilkan 60 juta rupiah. Nah, itu baru satu orang teman-teman yang saya hadirkan. Nah, saya mau menghadirkan satu lagi ya. Ini juga sama-sama ini dari Jogja. Ya, Mbak Deni, boleh dong Mbak Deni hadir malam hari ini untuk sedikit sharing kepada teman-teman di sini. Mbak Deni, saya buka ya mic-nya. Mbak Deni mana ya? Apakah ada? Oke, Mbak Deni ada. Oke, Mbak Deni. Halo Mbak Deni. Ini juga saya tembak ya teman-teman ya. Ini dadakan ya. Jadi nggak ada no setting ya. Oke, silakan Mbak Deni. Iya, oke. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, halo. Aduh, Mak, aku juga deg-degan. Ini nggak ada. Sengaja ya. Nggak ada hujan. Mana sinyal juga susah. Gimana, Mak? Iya, Mbak Deni cerita dong gitu ya. Apa sih hal yang paling berkesan sama Mbak Deni dari bisnis yang dibilang katanya cuma jualan odol doang ini? Ya, kalau berkesan juga mungkin hampir samaan ya kayak Mbak Emi. Awalnya kan saya juga diajakin gabung sama Mbak Emi, itu tuh nolak-nolak terus, Mak. Sampai 2-3 kali saya tolak. Aku pikir ngapain bisnis-bisnis kayak gitu. Odol paling-paling labanya 5.000, 10.000. Gitu. Awalnya seperti itu. Terus yang kedua Mbak Emi bilang, ya udah deh kamu tuh nggak usah banyak bawel, pakai dulu aja, nanti kamu baru akan tahu hasilnya. Karena kalau kamu belum pakai, kamu pasti nggak akan pernah ngerasa kalau odol ini tuh beda dengan yang lainnya. Pakai dulu, beli dulu, katanya gitu. Akhirnya jadi saya dipaksa beli ya? Oh iya Mak, karena kan sebelumnya tetap underestimate dulu kan, karena Mbak Emi kan ngajakin sharing tentang ini, tentang bisnisnya. Saya udah nolak. Kemudian saya suruh pakai, belum mau juga. Tapi akhirnya Mbak Emi kebet juga. Udah deh, pokoknya kamu tuh harus pakai. Karena ketika kamu pakai, pokoknya nanti duniamu bakalan berubah. Pakai dulu, katanya gitu. Akhirnya saya beli, saya pakai, dan satu kali pakai aja saya ngerasain, wow, amazing banget. Ternyata beda banget sama yang odol-odol lain. Dan bahkan suami juga, iya, suami itu kan ngerokok ya Pak ya. Jadi begitu pakai AP24 itu dia ngerasa bau nafas rokoknya itu tuh hilang sama sekali kayak gitu. Dan seneng dong sebagai istrinya. Itu sih awalnya yang paling berkesan itu. Oke, terus kemudian akhirnya terbersit untuk ngejalanin bisnisnya itu dari mana ceritanya? Kok mau gitu? Secara gini loh, Mbak Deni ini kan istilahnya udah punya bisnis. Tapi kok mau ya jalanin bisnis yang recehan? Jadi gini loh, ada dua tipe manusia yang bilang yang tadinya dia mungkin secara keuangan belum mapan, tapi udah underestimate, udah alah ngapain sih bisnis recehan, carinya bisnis yang gede. Nah, gitu ya. Tapi berubah pemikirannya karena ternyata ini gitu ya. Nah, sementara Mbak Deni orang yang udah punya uang, yang kalau kita kadang-kadang berpikir orang kalau udah punya uang ngapain mau
yang jalanin bisnis recehan gitu. Nah, coba Mbak Deni lagi di kereta kayaknya ya. Wah, nah ini lagi bilang bisnis dimanapun dan kapanpun ya, di kereta pun jadi, makanya saya bilang saya nembak dia lagi di kereta juga dia bisa. Oke, Mbak Deni, apa yang akhirnya membuat Mbak Deni juga tetap mau jalankan bisnis padahal udah punya duit gitu? Silakan Mbak Deni. Halo. Baik, Mak. Jadi saya flashback ke belakang dan sebenarnya saya nyesel banget sih kenapa baru gabung di Nuskin itu 3 tahun ini gitu loh. Harusnya mungkin sejak dari dulu-dulu karena sebelum Mbak Emi pun saya juga udah di prospek orang suruh nyoba AP24 ini sama Sri Kawajah tapi saya nggak mau. Gitu. Terus kenapa kok saya bisa mau untuk join di Nuskin lewat AP24? Karena ini Mak, saya mencoba setelah beberapa kali saya nolak Mbak Emi dan pada saat itu bisnis printer saya itu udah mulai banyak saingan. Maka omset saya itu tuh tiap bulannya itu menurun seperti itu. Terus saya tersadar Mak di situ bahwa sebagus-bagusnya bisnis konvensional itu kayaknya akan butuh support apa ya namanya? Effort lebih untuk kita maintenance terus, untuk harus cari SDM yang bagus terus, dan itu tuh capek kayak gitu loh. Terus setelah aku cari tahu lagi, belajar lagi sama Mbak Emi, benefitnya apa, keuntungan jangka panjangnya di bisnis ini apa, akhirnya saya mau belajar Mak, dan Mbak Emi pada waktu itu juga ngomong, masa sih kamu nggak mau satu order aja labanya 20 sampai 35.000, yakin kamu nggak mau, bilang gitu. Akhirnya yaudah deh, bismillah, karena saya udah pakai, udah coba, saya mulai sharing ke orang-orang terdekat dan nggak nyangka juga hasilnya langsung boom kayak gitu Mak. Dan seneng banget, duitnya gede banget. Padahal kalau saya di bisnis konvensional saya kan saya tetap harus ketemu offline, nganter jemput printer yang rusak, kemudian isi ulang toner, belum lagi sewa gajian. Kalau ini tuh berasa apa yang saya hasilkan cuma lewat medsos, terus kemudian juga labanya banyak banget. Dan enaknya itu kita nggak harus punya karyawan ya. Iya benar, jadi berasa kayak duit kita itu yang kita hasilkan ya buat kita sendiri. Bahkan kadang suami, itu kemarin berapa? Banyak banget order kayak gitu, nggak usah kepo ya, yang pasti aku bisa beli tas merek nih. Oke, nah satu pertanyaan lagi Mbak Emi ya, untuk menutup pertanyaan saya malam hari ini, boleh nggak ya sedikit dikasih gambaran ya, berapa sih penghasilan Mbak Emi selama di tahun 2020 ini? Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran buat teman-teman di rumah. Selama 2020 ini. Ya Allah, aku udah mulai groyok nih ya. Groyok itu orang Jawa bilang kayak udah mulai rasanya tuh terenyuh, terharu kayak gitu loh. Saking baiknya Nuskin ke saya, saking bersyukurnya saya bergabung di Leglob ini, karena di sini tuh bener-bener kita itu tuh diajarkan bagaimana untuk tetap rendah hati di saat kita lagi dapat penghasilan banyak. Diajarin juga cara-caranya untuk ngedapatin poin, ngedapatin customer, pokoknya seneng banget. Dan kalau ditanya masalah gaji, jujur saya nggak pernah open ya untuk orang luar, tapi berhubung di sini emak yang minta dan di komunitas kita juga, dan pastinya dengan niat baik untuk membukakan mindset teman-teman, kalau memang benar-benar di Nuskin itu gede uangnya, oke baiklah saya akan sharing. Jadi jujur di tahun 2020 ini, dari Januari sampai Desember kemarin, setelah saya total, saya mendapatkan 300-an juta, Mak. Kurang sedikit. Ada campur-campur daun pisang? Enggak, daun tetean juga nggak ada. Wow, keren banget. Wow. Ya, teman-teman, 300 juta hanya dari modal pasta gigi. Itu menurut teman-teman mungkin mustahil. Tapi ini ada bukti nyata yang ini sekali lagi saya bilang ini no settingan. Ya, saya nembak 2 orang ini tanpa saya koordinasi sebelumnya sama mereka, dan mereka mau jujur buat teman-teman semua. Untuk apa tujuannya? Untuk memotivasi ya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dari benda kecil tadi, ya teman-teman pun juga bisa menjadi seperti Mbak Emi dan Mbak Deni selanjutnya.
Ya Mbak Deni ya, kita doakan teman-teman semua yang malam hari ini hadir di Zoom ini gitu ya, bisa juga mendapatkan yang seperti Mbak Deni dan Mbak Emi dapatkan, bahkan kalau bisa malah justru lebih banyak ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Emi dan Mbak Deni untuk sharingnya pada malam hari ini. Nah, kebetulan sekali teman-teman tahun 2018 saya dan Mbak Emi dan Mbak Deni ini kami waktu itu juga sama-sama kita jalan ke Jepang ya untuk mendapatkan trip. Benar ya, wow, itu juga amazing banget, pengalaman yang luar biasa ya. Dan tahun ini kita juga akan sama-sama kejar karena kita ada kualifikasi untuk berangkat ke Moskow, teman-teman. Ya, ke Moskow yang dimana kita bisa mendapatkan 2 tiket pasangan suami istri. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau teman-teman memang mau bekerja keras ya bersama kami, kita bekerja sama ya, bukan sama bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan impian kita ya. Jadi teman-teman semua yang malam hari ini belum bergabung, ya putuskan untuk segera bergabung secepatnya karena supaya teman-teman juga bisa langsung action, bisa langsung juga menyicipi penghasilan yang memang sudah yang marketing plan-nya sudah kita siapkan buat teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan karena semakin terlambat mengambil keputusan, maka semakin terlambat perubahan hidup yang akan teman-teman dapatkan. Oke, itu saja sharing saya pada malam hari ini. Mbak Yuli, silahkan. Oh ya, kelas kita akan open sebenarnya hari Senin, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman yang malam hari ini bergabung di Zoom ini, ya dan mau memutuskan untuk bergabung bersama Leglobe Community di kelas 212, maka kita berikan kesempatan sampai besok, ya. Sampai besok dan hari Selasa kita sudah akan siap mulai menjalankan kelasnya ya. So, siapa yang mau ikut mulai belajar bersama Leglobe Community, bersama leader-leader keren, angkat tangan. Ya. Siapa yang mau? Oke. Ya, nah itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan ya teman-teman mengambil keputusannya malam hari ini juga dan hubungi kepada orang-orang yang mengundang Anda di Zoom ini ya supaya Anda bisa segera belajar ya bergabung dan belajar bersama kami. Oke, sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi jawaban atas doa-doa dan permintaan teman-teman semua kepada Tuhan yang selama ini Anda inginkan. Terima kasih. Saya Nahda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ci Yuli. Silakan Ci Yuli. Ini Ci Yuli dari Bali. Oke, yuk. Oke, terima kasih Mak atas penjelasannya yang super komplit dan juga wow tadi ini banget ya, terinspirasi banget dari modal 212 bisa jadi bukan jutaan tapi puluhan jut sampai ratusan jut. Keren banget. Nah, teman-teman yang mau ikutin ini ke kelas pendampingannya ini jadi nanti kelasnya berupa kelas pendampingan ya untuk benar-benar yang nol, belum pernah jualan online sama sekali, belum pernah ada pengalaman jadi reseller sama sekali, bisa banget ikutan kelas ini. Betul ya Bu Nada ya? Yang udah punya pengalaman juga nggak apa-apa. Jadi iya, kan betul. Biar tahu bagaimana cara kita memulai ya sama-sama. Iya, nah buat yang mau ikutan kelas ini, silakan hubungin orang yang mengajak teman-teman untuk join di Zoom ini. Ya, silakan dihubungin dan bilang ke teman yang mengajak untuk ke Zoom ini, saya mau ikutan kelasnya gimana caranya. Oke, nanti akan dijelasin. Ya, baik. Untuk terima kasih untuk malam ini ya teman-teman semua yang udah hadir dan menyimak sampai akhir. Semoga yang di-sharingkan bisa bermanfaat dan yang paling penting juga bisa mengubah hidup teman-teman semua. Satu keputusan bisa mengubah masa depan kita. Oke? Yes, setuju. Ya. Setuju banget. Sukses ya semua ya. Yes, selamat istirahat teman-teman. teman-teman. Lagi. Sampai ketemu di kelas di grup WA. Yes, sampai ketemu di kelas. Bye. Makasih Ci Yuli. Ya, terima kasih Bu Nada.